Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, Online Scholarship Competition atau OSC kembali hadir tahun ini meski di tanah air masih dalam situasi pandemi COVID-19. Hal ini menjadi bukti konsistensi dan komitmen OSC dalam mendukung pembangunan kualitas SDM dan memajukan pendidikan di tanah air. OSC adalah kolaborasi antara Medcom.id dengan perguruan tinggi swasta sebagai penyedia beasiswa. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya, OSC tidak hanya memberikan beasiswa bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana, tapi juga menyediakan S2 untuk tenaga pengajar atau guru dan seluruh fresh graduate yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana. OSC bekerja sama dengan 19 perguruan tinggi di 8 kota untuk program sarjana dan 7 perguruan tinggi swasta untuk program magisternya. Menurut CEO Media Group, kembali digelarnya OSC tahun ini menjadi bukti konsistensi OSC turut peduli terhadap pendidikan di tanah air. Setiap tahunnya, di tahun 2017, total pendaftar mencapai 42.000, bekerja sama dengan 12 kampus unggulan. 240 beasiswa diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Lalu, pada tahun 2018, OSC didukung oleh 18 perguruan tinggi swasta unggulan di Indonesia. Dengan total 360 beasiswa, OSC 2018 diikuti oleh 54.000 peserta. Iya, pemirsa, OSC menjadi jalan ini bagi anak bangsa yang ingin melanjutkan kuliah, pemirsa. Dan di studio kita akan membahas OSC pada masa pandemi saat ini. Ada CEO Media Group, yaitu Muhammad Mirdal Akib. Pak Mirdal, selamat bergabung di Newsline. Iya, selamat siang, Vivi. Iya, dan juga bergabung melalui Zoom ini adalah Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud. Assalamualaikum, Pak Kahar. Waalaikumsalam, Mbak Vivi. Baik, Pak Kahar, saya ke Anda dulu nih karena Anda yang jauh ya lewat Zoom begitu ya. Pak, bagaimana Anda melihat situasi pandemi sementara kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia itu tetap harus jalan? Apa tanggapan Anda? Baik, Mbak Vivi, terima kasih banyak. Saya melihatnya bahwa ini adalah suatu momentum yang kita harus menyikapinya secara positif. Karena kenapa? Tentunya kita tidak bisa menghindari situasi ini, tetapi di dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, paling tidak ada 6 strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama, perspektif IT kita harus betul-betul handal. Yang kedua, literasi digital untuk semua pelaku pendidikan harus dikuasai. Kemudian yang ketiga, dari perspektif pedagogik. Kemudian yang keempat adalah dari aspek materi pembelajaran. Yang kelima adalah bagaimana interaksi pola pembelajaran dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Dan yang keenam tentunya adalah perspektif evaluasi. Nah, inilah barangkali tantangannya dunia pendidikan kita di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Vivi. Baik, Pak Kahar. Kemudian saya ke Pak Mirdal. Pak Mirdal, di tengah pandemi COVID-19, Anda memutuskan bahwa online scholarship competition ini tetap harus jalan. Kenapa, Pak? Jawabannya kenapa tidak? Karena hari ini justru makin relevan. Program online scholarship tidak mewajibkan calon siswa, mahasiswa untuk hadir di kampusnya.
hanya dengan sistem online mereka kemudian bisa mengikuti tes untuk kemudian masuk ke perguruan tinggi. Hari ini seluruh kegiatan aktivitas siswa itu dilakukan secara online. Maka OSC sebenarnya semakin relevan untuk kondisi hari ini. Oke, Anda berkali-kali dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pekerjaan ini bukan harus dilakukan oleh satu institusi atau satu pihak saja. Kenapa Anda merasa bahwa ini harus dilakukan bersama-sama begitu? Satu, data, fakta. Hari ini kan seperti data yang begitu banyak sudah kita ketahui, lulusan SMA itu sekitar 4 jutaan. Tapi ya kemudian yang masuk ke perguruan tinggi sekitar 500.000, 600.000. Kalau kita bandingkan juga sama SD itu sekitar 20-an juta. Bayangkan yang hilang di tengah jalan, kemudian yang masuk ke perguruan tinggi. Nah, dua faktor utama. Satu, demografi, yang kedua ekonomi. Nah, dengan OSC, dua-dua masalah ini mestinya bisa terpecahkan. Kita membutuhkan anak-anak yang bukan cuma kuat secara kompetensi, tapi juga secara karakter. Dengan meratanya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, kita harapkan anak-anak yang kemudian dari Morowali, dari Aceh, dari Jayapura, kemudian bisa kuliah di Jawa, dan sebaliknya terbentuk karakter-karakter pemuda Indonesia yang kita harapkan. Sehingga ke depan kita mempunyai pemimpin-pemimpin baru yang wawasan Nusantaranya jauh lebih baik gitu. Oke, online scholarship competition yang diadakan oleh medcom.id ini sudah ke-6 kalinya ya Pak Mirdal ya. Dan Anda berada di awal-awal saat program ini diluncurkan begitu. Nah, apa bedanya program yang dilaksanakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Kita terus melakukan inovasi. Jadi tahun ini contohnya kita pertama kali membuka juga program beasiswa OSC untuk S2. Khususnya untuk para pengajar dan fresh graduate. Nah, kenapa kita perlu untuk S2? Karena kita butuh juga calon-calon pemimpin baru yang levelnya sampai di pendidikan itu. Yang kedua adalah tahun ini juga kita memperluas beasiswa untuk living cost. Jadi tahun lalu ada 60 anak yang tidak mampu yang mendapatkan beasiswa untuk living cost-nya. Tahun ini kita tingkatkan menjadi 100 anak, 100 mahasiswa yang akan mendapatkan juga beasiswa living cost selain beasiswa untuk pendidikan sampai selesai. Alhamdulillah, semuanya untuk kelancaran menempuh pendidikan sarjana maupun S2 ya. Betul. Saya kembali ke Pak Kahar. Pak Kahar, kalau kita lihat ya tidak sedikit juga banyak yang mengeluhkan terutama di masyarakat misalnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena kurangnya biaya terutama di tengah pandemi COVID-19. Kondisi realnya sebenarnya seperti apa ya Pak Kahar? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi sebenarnya apa yang menjadi informasi dari teman kami di Aktisi itu kami sudah tangkap betul bahwa beliau khususnya dari Pak Budi sudah mempublish data bahwa rata-rata di PTS khususnya yang sangat berdampak dengan COVID-19 ini dalam normal saja sekitar 8% mahasiswa kita putus atau DO di tengah jalan, dan bahkan diprediksi dengan kondisi COVID-19 ini katanya bisa sampai 50%. Nah, inilah barangkali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang melakukan beberapa relaksasi pembiayaan pendidikan. Sehingga di tempat kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, ini betul-betul kita ingin memfasilitasi kesulitan itu kepada anak-anak kita. Karena kenapa? Kita tahu persis kalau ini kita tidak ada intervensi dari pemerintah untuk membantu mereka, ini potensi untuk mereka drop out dari kampus ini luar biasa. Jadi tahun ini kita luncurkan ada bantuan UKT, yaitu seluruh mahasiswa yang terdaftar aktif di kampus, mulai dari semester 3, semester 5, semester 7, dan seterusnya. Di semester gasal ini kita akan berikan bantuan untuk UKT atau SPP. Demikian juga untuk KIP kuliah bagi mahasiswa baru, kita akan berikan secara maksimal. Jadi ini betul-betul bukan hanya kondisi mereka yang memang sudah kurang mampu, tapi termasuk mereka yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini kita akan berikan bantuan untuk beasiswa maupun bantuan SPP. Demikian juga tahun ini kita kembali membuka beasiswa unggulan untuk anak-anak kita yang punya prestasi luar biasa. Insya Allah kita akan berikan kesempatan sehingga semakin banyak anak Indonesia yang bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa memperoleh kesempatan melanjutkan studinya dengan baik. Pak Kahar, tadi Anda mengatakan memang masih banyak anak-anak Indonesia yang perlu dibantu, diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Nah, bagaimana pendapat Anda melihat sebuah program seperti online scholarship competition yang secara konsisten dan berkepanjangan melaksanakan program pemberian beasiswa?
Saya melihatnya begini Mbak Vivi, kalau bisa, saya tanda petik ya, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah virus positif. Nah kalau ini bisa ditularkan kepada seluruh teman-teman kita yang berkemampuan, terutama BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan swasta bisa melakukan hal ini luar biasa. OSC ini betul-betul datang dengan waktu yang tepat, apalagi pada tahun 2020 ini kembali memberikan bantuan yang saya lihatnya luar biasa banyaknya tahun ini, dan sangat membuka untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini luar biasa Mbak Vivi. Baik, Pak Abdul Kahar, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline masih akan berlanjut dengan bagaimana selebihnya tentang online scholarship competition. Bagaimana kesempatan Anda untuk tidak melewatkan kesempatan baik ini untuk mendaftar beasiswa S1, S2 hanya di online scholarship competition oleh medcom.id. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa masih membahas tentang beasiswa. Berikut kami akan berbincang dengan Pak Budi Jatmiko selaku Ketua APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia melalui sambungan Zoom. Pak Budi, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Budi. Dari riset APTISI sejak 2003 hingga 2007 jumlah orang yang tidak masuk ke perguruan tinggi karena tidak memiliki biaya, dari catatan Anda ada berapa banyak siswa? Ya, 70% ya dari lulusan perguruan tinggi itu tidak mampu untuk kuliah. Ya, jadi lulusan SMA dari 4 jutaan, 70% itu tidak mampu. Jadi mereka yang mampu dari 30% itu mampu, sisanya itu sekitar 1 hingga 2% dia disekolahkan oleh beasiswa-beasiswa. Di antara 1 sampai 2% Mbak Vivi. Nah ini bahaya betul kalau pemerintah abai, pemerintah tidak memberikan beasiswa banyak. Mas Mirdal, saya terima kasih dengan adanya OSC, walaupun perguruan tinggi swasta banyak sekali, kalau Mas Mirdal bisa menggabungkan, ini luar biasa. Nah, perguruan tinggi kita itu secara persentase, APK kita itu 31,6%, kemarin naik di 3,26%. Nah, jika OSC ini bisa meningkatkan, bisa menggrab seluruh perguruan tinggi yang ada, karena setiap tahun kami menghimbau seluruh rektor itu untuk memberikan beasiswa, maka akan bertambah lebih banyak, Mas Mirdad. Jadi Mbak Vivi, riset kami dari 2003 sampai 2007 terakhir 2009 terjadi kenaikan, tetapi yang terakhir di 2020 dan ke belakang 2014 terjadi penurunan jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Rata-rata 10% penurunannya penerimaan mahasiswa dikarenakan aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini akan mempengaruhi sekali minat mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi walaupun sudah ada PJJ. Berbeda dengan jika anak SD, SMP, SMA dengan adanya COVID ini, mereka tidak bisa cuti, karena kalau cuti berarti dia tidak naik kelas. Dengan tidak naik kelas dia rugi. Dan bagusnya Presiden Jokowi sekarang sudah mengeluarkan KIP juga dengan BOS. Mereka anak-anak TK, SD, SMP, SMA itu tidak akan bermasalah karena pemerintah sudah membackup. Namun di perguruan tinggi tidak ada backupnya. Baru prosentasenya sedikit sekali KIP, dan baru tahun ini melonjak KIP untuk swasta itu menjadi kurang lebih 400 ribuan. Dahulu kami dari swasta itu hanya dapat 10% dari total bidik misi dulu namanya. Tahun ini diganti dengan KIP. Itu pun sudah bagus. Namun jika 20% APBN kita
masuk kepada pendidikan yang sekarang kurang lebih 89 sampai 90 triliun yang masuk perguruan tinggi. Hanya sekitar 10% masuk ke swasta. Sedangkan jumlah perguruan tinggi swasta kita itu 4.520. Nah, hanya mendapatkan porsi sekitar 9 sampai 10%. Negeri itu hanya 200, tetapi mendapatkan porsi 90% lebih. Nah, padahal orang yang tidak mampu itu masuknya perguruan tinggi swasta. Maka dengan adanya Mas Mirdal bersama teman-teman membuat OSC, ini menolong masyarakat Indonesia, ini luar biasa. Tentu saya harus mengapresiasi. Nanti Mas Mirdal bisa berhubungan dengan kami akan memberikan lebih banyak lagi. Karena PTS itu dan masyarakat itu saling kita minta tanggapan Pak Mirdal dulu ya Pak Budi ya. Mau ambil beasiswa ke Jakarta karena living cost-nya tinggi, mereka akan mencari yang di Papua. Sebaliknya, orang Jakarta tidak akan ke Papua karena membutuhkan living cost. Nah, jika ATC dengan OSC ini bisa bekerja sama, kami akan men-share sekali banyak PTS-PTS yang kami sudah himpun dan beasiswa Oke, Pak Budi. Baik, Pak Mirdal, kalau melihat tadi keterangan dari Pak Budi tentu masih banyak yang harus dibantu begitu ya. Nah, bagaimana soal, saya tidak mau bilang keadilan ya, tapi kan kesempatan untuk anak-anak kita yang berada di Indonesia Timur, kemudian di Indonesia Barat dan Tengah itu bagaimana agar paling tidak bisa adil begitu dalam mendapatkan kesempatan untuk sekolah? Melalui OSC ini tentu. OSC ini tidak membeda-bedakan wilayah. Dia bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia. Yang penting di situ ada jaringan internetnya. Nah, dan ini juga setelah 5 tahun perjalanan, kita bisa membuktikan bahwa kualitas anak-anak di daerah itu tidak kalah dengan saudara-saudaranya di Jawa. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Jadi kita kenal ada teman-teman, ada anak-anak kita dari Papua yang kemudian bisa mencapai IPK sampai 4 bahkan. Alhamdulillah. Mereka bisa sampai ke Jakarta dengan kualitas yang luar biasa. Ada teman-teman dari Pulau Rote, ada teman-teman dari Morowali, ada adik-adik juga dari Aceh, bisa berkompetisi. Rata-rata lulusan OSC itu IPK-nya sekitar 3,7. Nah, ini membuktikan bukan cuma sekedar kompetensi mereka memiliki, tapi juga karakter. Karena mereka datang jauh-jauh untuk kemudian menuntut ilmu di tempat yang berbeda gitu. Nah untuk tahun ini, online scholarship competition ini menyediakan berapa beasiswa, S1 maupun S2? Saya luar biasa sekali tadi dari Pak Budi, terima kasih sambutannya. Kita akan nanti follow up setelah ini, kita akan kerjasama. Tahun ini kita menyediakan 440 beasiswa. 440 beasiswa. Itu untuk S1 Pak? Untuk S1 dan S2, tapi totalnya mayoritas di S1. Kita bekerja sama dengan 19 perguruan tinggi swasta, mulai dari Jawa, Sumatera, bahkan dari Bali dan Sulawesi, dari Makassar. Nanti mungkin setelah kita tindak lanjuti, kita bisa lebih banyak lagi untuk bisa bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Tapi yang jelas, ada sedikit langkah, makanya kita selalu menghimbau agar ini tidak dikerjakan hanya oleh medcom.id, hanya oleh media group. Kita berharap ini menjadi gerakan yang juga bisa dilakukan tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi, oleh lembaga daerah, oleh BUMN, oleh dan macam-macam. Agar kemudian disparitas tadi itu loh, ada 70% yang tidak bisa melanjutkan kuliah, bisa pelan-pelan kita kikis gitu. Jangan lupa, ini semua adalah usia-usia bonus demografi yang ke depan akan menjadi potensi besar untuk pembangunan ekonomi kita ke depan gitu. Iya, baik. Jadi kami ingin terima kasih kepada Pak Budi Jatmiko yang sudah bergabung di Newsline. Terima kasih atas perspektif Anda. Ini online scholarship competition, pendaftarannya sudah dimulai sejak tanggal 27 Agustus dan masih akan berlanjut ya Pak, sampai kapan Pak? Sampai tanggal 3 November. Sampai 3 November dan sekarang sudah berapa banyak yang daftar Pak? Hari ini tuh sudah sampai 12.300 pendaftar. Oke, enggak apa-apa, jangan patah semangat ya adik-adik. Masih terbuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 maupun S2 melalui online scholarship competition. Pak Muhammad Mirdal Akib, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali Pak. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline masih akan kembali bersama Maria Lizia. Saya Vivia Leda Yahya.